Produksi pangan merupakan salah satu hal yang penting dalam keberlanjutan hidup manusia. Produksi pangan ini dapat berpengaruh terhadap lingkungan, khususnya pada negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan karena populasi yang besar menyebabkan permintaan makanan yang berasal dari hewan bertambah, dan juga limbah makanan yang cukup banyak yang dihasilkan oleh manusia-manusia. Pergantian makanan tradisional dengan makanan yang diproduksi dengan cara non-tradisional dapat digunakan sebagai transisi untuk tercapainya rantai produksi makanan yang berkelanjutan. Selengkapnya, simak video berikut. Manusia tidak dapat terlepas dari makanan. Makanan merupakan kebutuhan primer manusia yang terus-menerus kita konsumsi setiap hari. Daging, sayur, buah selalu kita konsumsi demi melanjutkan hidup. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa populasi manusia setiap tahun selalu bertambah. Namun, apakah hal yang serupa terjadi pada makanan? Saya akan mengajak 3 teman saya untuk berdiskusi mengenai keberlanjutan makanan dalam skala global. Mereka bertiga adalah para pakar di bidang ketahanan pangan serta sumber makanan alternatif. Saat ini semakin banyak alternatif pangan yang ada. Mengapa alternatif pangan ini tak kunjung booming dan terkenal? Ya benar, jadi sekarang mulai banyak bermunculan alternatif lain yang lebih berkelanjutan ya daripada daging, daripada makanan itu biasanya. Khususnya pada kalangan ini vegetarian, vegan atau flexitarian diet, itu mereka mulai menerapkan sustainable food chain. Nah, contohnya adalah kalau kita punya daging yang memiliki kandungan utama protein, ternyata protein itu nggak cuma di daging, ada juga di tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan, kedelai yang memiliki nutrisi setara dengan daging. Nah, begitu juga pengembangan di dunia agrikultur sekarang semakin maju. Kita mengenal ada namanya agrikultur seluler, yaitu Didika Sel ya, yang mengklaim bahwa penciptaan daging, susu, telur dan keju secara seluler ya, bukan berasal dari pembiakan atau peternakan atau dari agrikultur, tapi ini secara seluler itu lebih ramah lingkungan karena tidak memerlukan tahapan-tahapan ya konvensional agrikultur seperti itu, yang menurut mereka adalah itu merusak. Nah, namun demikian pengembangan semacam itu tuh masih memerlukan energi yang besar ya. Kita tahu bahwa nggak mudah juga membuat seperti itu. Pun juga dengan dari sisi materialnya ya, material mentah itu masih susah sekarang, masih mahal karena masih mahal. Nah, kendala-kendala ini menyebabkan produk-produk alternatif ini itu susah untuk bersaing dengan produk-produk yang konvensional. Maka dari itu, agar dapat bersaing, produk-produk ini harus punya nilai plus. Yang pertama, harus ditingkatkan lagi produksinya. Yang kedua, kita juga harus menurunkan kebutuhan energi untuk menciptakan makanan tersebut, produk alternatif ini. Dan yang ketiga, harus menurunkan produksi limbahnya. Nah, untuk mencapai itu perlu ditinjau secara holistik, secara menyeluruh dan sistematis terhadap produk-produk yang potensial buat kita. Seperti itu. Bagaimana dampak lingkungan dari makanan pengganti yang telah ada di dunia ini? Oke, aspek lingkungan dari pergantian makan. Yang tampak di depan kalian merupakan tabel yang menunjukkan relevansi antara pengganti biomass, pengganti makanan saat ini ya, seperti ada dari tumbuh-tumbuhan berbasis susu, ada serangga, ada cultured meat atau daging yang dikultur, ada single-cell protein, mikroalga, jamur, algi dan bakteri, dan hubungannya dengan kesiapan teknologi. Oke. Kalau kalian lihat ada angka Romawi, ini menunjukkan level ya, tingkatan kesiapan teknologi saat ini di bidang tersebut. Sedangkan angka 0-9 ini menunjukkan potensi dari penggunaan limbah agrikultur sebagai sumber biomass, sebagai pengganti makanan. Oke, gambar yang kedua menunjukkan beberapa sumber protein yang ada untuk menggantikan sumber protein saat ini. Seperti tadi saya jelaskan, ada tumbuhan, makan berbasis susu, serangga, dan sebagainya, dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan tuh di sini dijelaskan ada 4 kategori ya. Ada penggunaan energi, ada global warming potensial, di sini dinyatakan dalam kilogram CO2 ekivalen. Ada penggunaan tanah, ada juga penggunaan air. Saya bisa menyimpulkan 5 hal yang sangat penting. Oke. Yang pertama, dengan TRL, teknologi readiness level atau kesiapan teknologi saat ini, dapat diketahui bahwa sumber protein yang hemat energi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan dan serangga. Sedangkan pengganti daging yang berasal dari produk-produk susu, ragi, bakteri ini memiliki
level konsumsi energi yang lebih besar, ya. Namun memiliki potensi pengembangan juga yang lebih besar. Yang kedua, alternatif sumber protein yang telah kalian lihat sebelumnya itu memiliki dampak yang kecil ya terhadap perubahan iklim. Ini sangat baik jika dibandingkan dengan daging ayam yang kalian konsumsi itu menghasilkan 2-4 kg CO2 ekivalen. Selain itu, sumber-sumber protein yang kalian lihat sebelumnya itu memiliki penggunaan lahan yang lebih kecil dengan angka 2-4 meter persegi per kilogram produk jika dibandingkan dengan 5-7 meter persegi per kilogram ayam yang kalian makan. Yang ketiga, dalam kualitas nutrisi yang paling mendekati daging itu cellular agriculture method atau culture milk ya, atau bisa kalian sebut kultur daging lah. Jadi kultur daging ini memiliki kadar lemak yang lebih sedikit dibandingkan daging tradisional. Ada juga daging-daging saat ini yang berbasis dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Yang keempat, serangga dan makanan berbasis produk susu ini dikategorikan memiliki kandungan nutrisi yang mirip bahkan lebih baik bagi tubuh, yang lebih manfaat bagi tubuh dibandingkan dengan daging-daging tradisional yang kita makan. Jadi produk protein berbasis susu memiliki kandungan protein 10-14% dan lemak 22-30%. Sedangkan serangga memiliki kandungan protein hingga 77%. Jadi protein itu tinggi protein dan lemak hingga 62%. Oke, kesimpulan yang kelima, single cell production, jamur, alga, algi, dan bakteri dapat menjadi sumber protein yang baik. Kira-kira apa saja opsi kegiatan dalam rangka peningkatan sustainability yang berkaitan dengan limbah agrikultur? Sebenarnya terdapat beberapa opsi yang dapat kita lakukan dalam rangka pengembangan sustainability terkait limbah agrikultur. Yang pertama adalah pencegahan dari adanya limbah agrikultur itu tersendiri. Kemudian yang kedua adalah pembuatan storage atau bank yang digunakan untuk menyimpan sumber makanan. Kemudian kita juga dapat melakukan valorisasi limbah agrikultur. Dengan kata lain, kita mengkonversikan limbah agrikultur menjadi suatu barang yang memiliki value atau nilai yang lebih tinggi yang nantinya bisa kembali berkontribusi pada rantai makanan. Kemudian kita juga bisa reuse atau menggunakan kembali limbah agrikultur. Kemudian yang terakhir adalah apabila keempat opsi di atas sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka mau tidak mau kita harus membuang limbah agrikultur. Yang sebelum dibuang, kita harus membuat limbah agrikultur menjadi kompos terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena apabila kita langsung membuang limbah agrikultur, maka mereka akan tertumpuk pada landfill yang membuat mereka tidak memiliki akses kepada sinar matahari dan oksigen, sehingga mereka tidak bisa terurai secara sempurna. Jika disangkut pautkan dengan produksi makanan biomasa, upaya apa saja yang dapat diterapkan dalam penanganan limbah agrikultur? Yang pertama adalah substitusi daging menggunakan tumbuhan. Ini sudah cukup populer dan beberapa kalangan vegetarian atau vegan sudah banyak mengkonsumsi ini. Pada umumnya mereka menggunakan kacang kedelai maupun ampasnya sebagai basis dari makanan substitusi. Selain penggunaan tumbuhan sebagai pengganti daging, terdapat pula opsi kultur daging, di mana kultivasi daging ini dapat dilakukan pada media yang dibuat oleh bakteri makan limbah agrikultur. Kemudian opsi yang terakhir adalah penggunaan limbah agrikultur untuk pakan sel tunggal seperti alga, fungi, dan juga untuk pakan serangga. Di mana sel tunggal dan serangga sendiri dapat menjadi basis dari makanan substitusi. Substitusi makanan menggunakan sumber alternatif biomasa menjadi sebuah keharusan untuk mendesain suatu masa depan yang lebih sustainable. Alternatif source biomasa ini dapat digunakan sebagai substitusi makanan hanya jika keuntungan ekonomi dan keuntungan secara environmental dapat didefinisikan dengan baik. Namun tentunya kita memerlukan teknologi-teknologi yang harus dikembangkan lebih lanjut dalam rangka untuk menopang masa depan ini.